Makasih. Belum sempat beli gorengan ini punten ya. Sampainya telat kita ya Allah. Ini Ustaz kopinya. Aduh mohon maaf. Ini tinggal di ini aja. Cak Iron nggak hadir? Belum. Pak Lupa juga baru datang. Pak RT tadi udah bayar duluan. Ini aku dan mohon maaf. Ini nggak apa-apa. Nonton bola. Iya, Ada bola. bola. Ya udahlah gimana lagi itu. Bisa di-reply mau lama. Istiqomahnya yang penting-penting. Susahnya itu kan kita ya. Lihat hasil akhir aja kan. Hasil aja benar kayak kemarin tuh. Waktu udah 14-0 aja ya. Mudah-mudahan menang lagi Pak. Aduh Pak Kamto nuhun ini teh. Cuma Sini kasih Cai Islami ahlan salam. Share-share tap-tap ya. Bisa kawan. Ini Pak. Terima kasih. Ini aja. Sambil kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته خصوصا إلى مصنف في هذا الكتاب كتاب متن غاية التقريب للإمام أبي شجاع ثم شارحه كتاب فتح القريب للإمام القاسم الغزي ثم كتاب حاشا الباجوري للإمام الباجوري رضي الله عنهم جميعا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله يا رب العالمين. Kita masuk ke pembahasan tentang yang mewajibkan mandi. Masih yang kemarin ya, baru satu yang kita bahas ya, baru satu yang kita bahas, dan sekarang kita bedah kembali dari awal. Jadi barangkali buat yang nggak sempat hadir di pertemuan paling pertama, kitab yang kita baca itu kitab yang ini, Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib itu dasarnya dari kitab ini ya, yang udah pernah saya sampaikan dari awal. Ini kitab Matan Takrib. Kitab Matan Takribnya ini kecil, cuma segini. Yang ngarang kitab ini namanya Imam Abu Syuja'. Imam Abu Syuja' nulis ini fikihnya ringkas dasar. Kemudian yang ringkas ini diperpanjang lebar di kitab ini yang kita baca. Kitab ini nih di luar garis itu isinya kitab ini. Ya, sekali lagi, ini kan di luar garis nih. Nah, ini isinya kitab ini. Di dalam baris, nah ini kitab intinya. Nah, yang ada di dalam ini, yang ada di dalam kotak ini ada di dalam ini. Ini di luar ini, yang ada di dalam ini di luar. Di luar ini dijelaskan di dalam lagi. Jadi 3 lapis kitab ya kita baca. Satu materi, 3 lapis kitab kita baca. Cuma mungkin ini tugas saya untuk ngebedah dari sini mana-mana yang penting. Karena ini singkat, nggak mendalam. Tapi untuk pegangan dasar boleh. Nah, dipertajamnya lagi di sini. Sebenarnya kita ngaji udah tajam banget. Ya, kenapa saya buka syarahnya? Karena kalau kita ngebaca ini butuh waktu. Mungkin pembahasan 2 kata aja bisa 1 jam kita ngebahas. Nggak akan cukup waktu sampai khatam ya. Tapi kita nggak perlu untuk lebih lanjut membahas ini karena di sini ada nahunya, sorobnya, ibaratnya, kritikannya, teks redaksional yang cocok dan lain sebagainya, kawaid-kawaidnya. Tapi kita cukup ngambil yang penting-penting aja. Makanya ini tugas saya. Jadi memang seorang guru itu ketika pengen ngajar kitab terutama dia harus wajib mutalaah terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Ya, mangga. Jadi memang seorang guru dimanapun dan siapapun sebelum dia ngajar ngaji, dia wajib untuk mutalaah terlebih dahulu kitab yang akan diajarkan supaya dia tahu bagian-bagian penting mana saja yang kemudian harus disampaikan ke orang-orang. Majuan dikit, Pak Heri, punten ya. Agak masa kena AC. Ini kosong nih, enak nih. Mau nyender sini. Ini juga bisa. Ini bisa kosong. Sampai dulu Pak.
Baik, makasih udah di tap-tap layar teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke pembahasan masalah yang mewajibkan mandi. Saya ulangi lagi, seseorang tidak dituntut untuk mandi ketika dia hendak akan melakukan satu kewajiban-kewajiban ibadah yang sifatnya mengharuskan seseorang untuk berada dalam keadaan suci sampai terjadi 6 hal berikut ini. Yang kemarin udah kita kupas panjang dan lebar. Yang pertama, sebab seseorang wajib mandi adalah bertemu 2 khitan atau kemaluan dan harus masuk atau dukhul di dalamnya. Jadi ketika 2 kelamin bertemu dan masuk, ya, itu sudah mewajibkan mandi. Sekalipun tidak keluar sperma. Dengan semata-mata masuk, itu udah wajib mandi. Dan dia berstatus dalam keadaan junub pada saat itu. Ya, ini memang agak seksi penjelasannya. Tapi ilmu ini, memang tuh jujur ini. Kalau kita nggak pelajarin ini, kita nggak tahu. Nah, sebelum kita kupas sisanya, kita akan bedah kitabnya tuh cuma segini doang nih tuh dari nih ya. Isi yang kita bahas dari sini sampai sini udah. Cuma di sini, dari sini sampai sini. Di sini 3 halaman. Jadi panjang lagi. Nah, kita bahas yang ada di dalam kitab ini terlebih dahulu. Kita baca faslun, bismillahirrahmanirrahim, faslun, fasal. Ini itu satu fasal. Walladzi yujibul ghusla, dan bermula segala hal, perkara-perkara yujibul ghusla, yang mewajibkan dia perkara akan mandi. Segala hal yang mewajibkan seseorang mandi, sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Ini kalau mau dicatat duluan boleh nih, karena ini intinya nih. Yang membuat seseorang wajib mandi itu ada 6 perkara. Di mana 6 perkara ini salah satun tashtariku fihar rijalu wan nisa'u. Di mana bermula 3 dari yang 6 ini itu tashtariku, bergabung pada yang 3 ini, fiha, pada yang 3 tersebut, ar-rijalu oleh laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Ada 6 sebab kan? 3 sebab yang pertama ini ada di laki-laki juga ada di perempuan, itu maksudnya. Makanya saya kasih garis tanda di sini nih. Ini 3 pertama ada untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Apa itu yang 3? Yang pertama iltiqaul khitanaini, bertemu 2 kemaluan. Ini udah kita bahas kemarin. Yang kedua wa inzalul maniyyi. Wa inzalul maniyyi, arti inzalul maniyyi itu keluar air sperma. Ini berlaku buat laki-laki juga untuk perempuan. Perempuan juga ada maninya. Ya, cuma namanya berbeda dari dalam ilmu biologi ya. Dan ciri-cirinya juga mungkin tidak 100% mirip persis dengan spermanya laki-laki. Wal mautu, dan yang ketiga adalah mati. Jadi seseorang atas nama mati dia udah wajib mandi. Bukan mandi sih, wajib dimandikan. Bedanya itu. Bahaya orang mati bisa mandi. Kabur semua yang nyelawat ya. Aduh. Nah, itu tuh 3 itu wajib mandi yang ada pada laki-laki juga ada pada perempuan. Wasalah satun takhtassu bihan nisa'u, dan ada 3 perkara yang hanya terkhusus dengan 3 perkara tersebut untuk perempuan saja. Nggak ada laki-laki di sini. Jadi perempuan punya 6 sebab dia ya. Nah, makanya perempuan harus banyak-banyak standby di dekat-dekat kamar mandi atau nggak boleh jauh dari kamar mandi ya, karena memang ini. Kita kalau laki-laki cuma ada 3. Tapi perempuan dia punya 6 sebab kenapa dia wajib mandi. Nah, 3 yang pertama udah disebutkan, bertemu 2 kemaluan, keluar sperma, mati. Dan 3 berikutnya khusus untuk wanita. Masuk yang keempat. Yang pertama, wahia al-haidu, haid. Ya. Wahia al-haidu, dianya itu ya haid. Wan nifasu, kemudian nifas. Sama bahasa Indonesia juga nifas kan? Wal wiladatu, dan wiladah, melahirkan. Dah, titik, habis. Di kitab ini cuma ini doang. Kita bisa bertanya, Ustaz,
Berarti kalau kita ngikutin ibarat dalam kitab ini, ketika dia udah mulai haid dia wajib mandi dong. Di dalam di sini tadi dijelaskan. Kapan mandinya? Apakah ketika masih haid, ketika sudah selesai haid, atau di tengah-tengah haid? Kan kita masih belum tahu tuh. Nah, makanya dibedah oleh para ulama. Tapi terus ngapain bikin kitab sesimpel ini? Buat diapalin. Jadi santri-santri mah di sebagian pesantren wajib apal nih kitab nih. Sehingga ketika dia berdakwah di masyarakat, dia tahu, oh, di dalam kitab Fathul Qarib, di dalam kitab Matan Takrib, yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Di mana 3 perkara itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu masuk kemaluan laki-laki ke dalam perempuan. Kalau kemarin kan panjang ya, bisa aja masuk kemaluan laki-laki ke dalam laki-laki, ya kan? Penjelasan kemarin tuh, kalau laki-laki kita nggak bicara dosanya dulu ya. Kalau laki-laki punya lubang yang satu kecil, yang satu gede, gitu kan, itu udah wajib. Ya. Kemudian juga kan kalau misalnya punya laki-laki elastis, panjangnya 1 meter, bisa masukin ke dalam duburnya sendiri, ya, itu termasuk. Jadi panjang penjelasan masalah itu, termasuk berzina, dan itu semuanya menjadi sebab mandi. Wajib bertemu 2 kemaluan, termasuk ke binatang. Ya. Kemudian yang berikutnya inzalul mani, keluar mani, wal mautu dan mati. Nah, terus 3 haid, nifas, wiladah ini hanya terkhusus untuk kaum hawa atau perempuan. Wiladah Ya. apa sih? Wiladah tadi? Wiladah melahirkan. Oh, melahirkan. Wiladah melahirkan. Bedanya dengan nifas apa? Nah, nanti kita bahas. Tenang udah. Tenang. Panjang lagi kita ceritanya. Ini yang wajib ya, ini yang wajib mandi. Yang wajib mandi ini ada 6 sebab. Ketika kita sudah khatam bab ini, besok kita akan masuk yang menjadi fardu-fardunya mandi. Kemudian fasal berikutnya kita akan masuk 17 jenis mandi yang disunnahkan. Ya, ini yang wajib dulu nih. Banyak dah tuh ntar. Banyak banget. Ya. Nanti penjelasannya nih nggak cukup di sini. Kita akan buka lagi ke dalam. Ya, misalnya kalau yang sunnah itu mau Jumatan, mau sholat Id, mau sholat gerhana bulan, gerhana matahari, ya, orang Muslim yang masuk Islam, ya, ihram, ketika pengen ihram, itu semuanya sunnah mandi. Mu'alaf bro, itu sunnah, baru dijawab nih. Ya, ada yang komen tuh. Mu'alaf itu nggak wajib, itu sunnah. Tapi kalau bisa dianjurkan Pak, mu'alaf. Saya waktu di Palu bersama Habib Soleh Rotan, kalau Habib Soleh Rotan itu kan seminggu sekali itu bisa mengislamkan 70 orangan lah. Sebagian di antara mereka orang-orang yang memang nggak kenal agama, karena di hutan beliau dakwahnya itu kan nggak kenal Islam sama sekali. Jadi karena dakwah beliau luar biasa, banyak yang kemudian masuk Islam, dibimbing syahadat, dan dikasih beras, dikasih makan, sampai setelah disyahadatkan semuanya, dia disuruh mandi. Nanti ada yang ngebantu santri-santrinya yang laki-laki untuk ngebantu yang mu'alaf laki-laki, yang perempuan untuk ngebantu yang perempuan. Dan nanti baru dikasih beras sebagai hadiah dari beliau. Itu beras ada di dalam gudang, dan gudangnya nggak pernah kosong dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan itu Habib beliau nggak punya pekerjaan, dakwah aja udah. Nggak ngerti juga itu gimana ceritanya tuh. Habib Rotan apa? Habib Soleh Rotan. Kenapa disebut Soleh Rotan? Kenapa disebut Soleh Rotan? Rotan. Bukan becut. Ini salah satu pemberian beliau nih. Saya diijazahin rotan ini nih sama beliau nih. Dan ini setiap Jumat harus dikasih parfum, entah malamnya atau siangnya. Boleh pegang. Boleh, silahkan. Dilumuri parfum. Ya. Karena beliau itu kalau perang dulu waktu ngelawan Poso, cerita musuh bisa mati pakai rotan itu beliau. Iya. Dibacain apa tahu itu benar. Dan itu banyak saksinya. Beliau sendiri sih yang cerita ke saya. Dan beliau udah menyiapkan pasukan-pasukan untuk siapapun nanti. Tapi ini bukan untuk membunuh. Iya. Nah, tapi ini mah untuk pegang aja sunnah Nabi kan, Nabi pakai tongkat kan. Udah selesai. Nanti jangan ini benda syirik ini. Enggak. Masa disembah-sembah, itu jangan sampai salah paham itu ya. Karena Wahabi akan mencari celah di bagian kayak gini nih gitu. Ya. Bukan ke wilayah itu saya ingin masuk. Itu
beliau itu yang ingin saya sampaikan cuma satu, bukan berasnya, bukan rotannya. Emang namanya Habib Soleh Rotan. Yang ingin saya sampaikan, beliau tuh selalu memandikan mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam. Tapi itu bukan wajib. Hukumnya sama. Ya. Dan ini nggak boleh dilangkahin juga. Gak apa-apa, saya pegang aja udah. Bawa pulang. Oke, nggak boleh. Kalau mau pegang. Boleh. Dan itu rotan terbaik yang pernah saya dapetin dulu. Jangan dilangkahin Joko. Banyak para habaib yang datang ke beliau itu minta rotan. Dan dikasih kadang-kadang rotan yang biasa. Dia ikut termasuk ini ya perang di Poso. Iya. Habib Soleh Rotan. Dan saya punya kesempatan emas bisa bersama beliau. Termasuk Habib Soleh Rotan itu pas lagi likuifaksi dan tsunami plus gempa. Kan di Palu ada 3 ya. Iya. Likuifaksinya ada, gempanya ada. Saya diajak sama beliau ke semua titik likuifaksi itu. Ditunjukkan, nih tanah nih gerak dari sini, semua numpuk di sini, mayatnya tuh di sini. Gitu, ditunjukin. Dan ini ada sekitar ratusan orang yang sampai ribuan orang yang sekarang belum ketemu. Tapi kadang-kadang ada orang yang nyangkul. Ya herannya Habib tuh kenapa tumbuh buah delima di situ gitu. Buah pohon delima jadi pada tumbuh manis-manis lagi. Manis-manis. Dan ya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar juga. Kadang-kadang ada tukang bakso lewat situ. Dan itu nggak boleh ditempatin lagi, pemerintah udah ngelarang zonanya. Karena berpotensi ambruk lagi. Likuifaksi kan tanahnya gerak. Iya, dilipat semua. Di luar nalar masuk beras tadi. Iya. Iya. Pohon mangga ada di sini nih. Setelah likuifaksi itu lewat Mas A. Jalan. Ya orang nggak tahu Pak, kita lagi duduk kayak gini, gerrrr aja mau lari kemana coba. Ada gereja, di situ lagi ada, nggak apa-apa ya sebelum masuk ke kitab. Ada gereja, di situ lagi ada ibaratnya peresmian calon pendeta-pendeta yang siap berdakwah. Mati semuanya, 200 orang. Dan saya ketemu sama seorang ibu-ibu, dia cerita nangis. Dia lagi disuruh sama emaknya beli tahu. Udah nikah, udah tua, ibu-ibunya juga. Cuma ibunya udah nenek sepuh banget. Dia juga pengen beli tahu, emaknya lagi pengen gitu. Pas lagi gempa, itu kan maghrib ya kalau nggak salah. Subuh apa maghrib ya? Maghrib kalau nggak salah. Tuhan kubah masjid itu. Dan baru bisa dievakuasi 6 jam berikutnya. Baru ada yang masuk. Selamat. Tapi anaknya nggak selamat. Kerendam dan nggak ketemu. Digulung semua ke bawah itu. Ya udah gimana lagi coba. Mobil aja di videonya ya. Itu likuifaksi itu. Jadi di Palu itu 3, kalau di Aceh, saya di Aceh 5 tahun. Gempa dan tsunami, tapi parah juga gitu kan. Tapi di sana plus. Nah, itu tsunami-nya di sono jauh, gempanya seluruhnya, likuifaksi di sini. Itu jauh loh sama titik tsunami, bukan berarti daerah kena tsunami, enggak, itu beda lagi. Ibarat kata pantainya mungkin ada di Cibinong, likuifaksinya di Ciluar 1, di Dramaga 1, jaraknya tuh. Di Bojonggede 1, ya. Di Ciawi 1, ada 4 titik semuanya. Yang paling parah tuh kalau nggak salah Petobo nama dia. Buka aja nanti di Google. Ya, mungkin di antara teman-teman di sini ada sahabat-sahabat yang dari Palu yang lihat, itulah kejadian yang pernah saya langsung saksikan bekas-bekasnya didampingi oleh Habib Soleh, dan itu saya live-kan tuh bahkan. Saya live bersama wawancara warga dan saya live ketika proses mu'alaf satu keluarga. Biasa, itu udah biasa. Di sana udah nggak kaget sama mu'alaf-mu'alaf. Pas masih jadi wartawan itu. Enggak, baru belum setahun kayaknya. Belum setahun saya. Istri, anak saya ajak juga pas ke Palu. Ya itu. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana semuanya. Silaturahmi, karena itu kota habaib juga. Nama bandaranya Yesus Al-Jufri. Habib itu. Habib Al-Jufri. Si Ajub nih. Mensos kan waktu di zaman SBY juga Al-Jufri. Salim, iya. Salim. Nah, itu keturunannya juga tuh. Dia dari Palu juga itu. Baik, kita kembali ke topik. Jadi ada 6 hal, nanti kita akan bahas satu persatu dan kita akan lanjut bacaan kita. Kemarin Paus sudah baca sampai mana ya? Nawakidul sabila ini wasani yang kedua. Yang pertama udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani an-naumu ila jawaban syarif kita qabla muhtahab wa minal mushtaraki inzalu ay khurujul maniyyi
min syakhsin bi ghairi ilajin wa in qallal maniyyu kaqatratin walau kanat ala launid dami walau kana al khariju bi jima'in aw ghairihi fi yaqzatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha min tariqatil mu'tadi aw ghairihi ka'an in kasara salbuhu fa kharaja maniyyuhu. Dah, titik. Wa minal mushtaraki, dan di antara yang mushtarak, yang tergabung sebab-sebab wajib mandi antara laki-laki dan perempuan, inzalu, yaitu inzal. Arti inzal kalau di bahasa Arab itu turun. Tapi di sini bukan turun maknanya. Dijelaskan khurujul maniyyi. Khuruj, makna turun itu khuruj. Khuruj itu artinya keluar. Makanya ada jamaah khuruj. Itu jamaah keluar maksudnya. 3 hari, 4 hari. Nah, itu istilah. Tapi di sini kata-kata, kalimat. Khurujul maniyyi, keluar air mani. Jadi air mani itu satu kata yang bisa untuk laki-laki, juga bisa untuk perempuan. Khurujul maniyyi. Ya, kita tahu di sini keluar mani. Ya. Yang kedua, keluar mani atau sperma. Untuk laki-laki sperma, untuk perempuan apa ya? Ovum, apa-apa? Sama sih bahasanya. Ya, intinya itulah ya, sperma lah. Nanti ada yang biologi paham, bisa dibantu untuk menjelaskan. Nah, penyebab yang kedua, keluar mani. Dari mana air mani tersebut keluar? Min syakhsin, dari seseorang. Min syakhsin, daripada seseorang. Bi ghairi ilajin, dengan tanpa dimasukin. Ya, kalau saya nyebut kata-kata dimasukin di sini paham ya maksudnya ya. Dengan tanpa dimasukin. Wa in qallal maniyyu, sekalipun air maninya sedikit. Sekalipun air maninya sedikit. Contoh yang sedikit, kaqatratin, seperti hanya 1 tetes saja. Kaqatratin, seperti 1 tetes saja. Walau kanat ala launid dami, sekalipun ada ianya 1 tetes yang keluar ala launid dami, di atas warna darah misalnya, enggak lagi putih seperti normal pada umumnya. Ya. Walau kanal khariju bijima'in, sekalipun adalah keluar mani tersebut bijima'in, dengan sebab jima', kemudian keluar mani, au ghairihi, atau selain dengan sebab berjima', dengan sebab-sebab yang lain, tetap wajib mandi. Fi yaqzatin au naumin bi syahwatin au ghairiha. Fi yaqzatin, baik dalam keadaan terjaga, kayak gini kita lagi terjaga semuanya, sadar. Au naumi bi syahwatin, atau tidur dengan sedikit bersyahwat. Tidur dengan bersyahwat, ya. Keluar kemudian tuh mani. Maksudnya seperti itu. Orang tidur, dia dalam keadaan tinggi, ya. Kalau bahasa anak-anak ABG zaman sekarang mah horny. Udah terlalu overdosis, kemudian keluar mani. Nah, au ghairiha, atau selainnya, tidur dan juga terjaga. Min tariqatil mu'tadi, dari jalan yang normal. Au ghairihi, atau yang tidak normal. Mana yang tidak normal? Emang ada bisa air mani keluar dari cara yang tidak normal? Misalnya, ka'an in kasara salbuhu fa kharaja maniyuhu. Contohnya seperti pecah tulang sulbinya seseorang, fa kharaja maniyuhu, terus air maninya keluar. Dah, titik. Penyebab yang kedua, sebenarnya dari penjelasan dari baca kitab aja kita udah bisa ngambil sedikit kesimpulan, ya. Tapi ini kita akan perdalam penjelasannya. Sebab yang kedua yang membuat orang wajib mandi adalah dengan sebab keluar air mani. Keluar air mani ini, baik dia dalam keadaan normal sekarang terjaga, dalam keadaan tidak terjaga, tidur, tapi tidurnya dengan horny, dengan syahwat.
itu dia tetap kalau udah keluar air maninya walaupun 1 tetes, dia sudah wajib untuk mandi. Ya. Kemudian dengan jalan yang normal atau dengan jalan yang tidak normal, itu semuanya menjadi sebab seseorang wajib untuk mandi, sekalipun tidak melalui proses dukhul atau dimasukkan. Jadi kalau kita bicara masalah masukin udah selesai ya pertemuan kemarin. Sekarang bicara ada orang yang tanpa dukhul keluar mani misalnya. Ada orang yang tanpa dukhul inzal keluar mani, dia wajib mandi. Mimpi sana. Ya? Dalam mimpi misalnya itu sama itu. Atas nama keluar mani sudah wajib mandi. Nanti tinggal klik masing-masing di Google apa hikmah orang-orang yang keluar mani wajib mandi. Karena air keluar mani itu tidak menjadi sebab yang membatalkan wudhu loh. Ingat ya. Keluar mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi bikin junub. Suci kan ya. Berarti sholat sah. Sholat nggak sah. Enggak ya. Wudhunya yang sah. Wudhunya yang nggak batal. Hanya ingin menegaskan wudhunya nggak batal. Tapi sholat orang yang keluar mani nggak boleh. Karena dia junub, ada hadas besar. Harus mandi dulu. Mandi lagi. Itu yang kadang-kadang saya pengen diskusiin. Ketika seseorang junub dan tidak berwudu, kemudian dia mandi. Arti mandinya itu adalah menghilangkan hadas besar kan? Ya. Nah dia itu pada saat itu dia udah nggak perlu lagi untuk berwudu sebenarnya, karena udah suci. Yang besarnya aja terangkat, yang kecilnya juga ikut. Kayak kita nebang pohon, kalau kita udah tebang batang gedenya, kecil-kecilnya juga pasti ikut. Berarti kalau gitu habis mandi juga langsung sholat yang Bisa. Mandi junub ya, Iya. tapi niat. Iya. Bisa langsung sholat, nggak usah wudhu lagi, nggak apa-apa. Tapi tidak berlaku untuk membatalkan, itu proses mensucikan. Tapi proses pembatalannya nggak berlaku. Keluar mani mah keluar mani, wudhu mah wudhu. Ada orang yang keluar mani tapi tidak membatalkan wudhu, kan udah kita jelasin kemarin. Orang yang tidurnya tetap nggak goyang tidur, lalu dalam tidur dia mimpi basah, cerot keluar. Dia junub tuh, tapi wudhunya nggak batal. Dia dalam keadaan tidak batal wudhu. Ya. Itu yang kemarin udah kita bahas. Nanti cek. Alangkah baiknya kalau habis mandi ya wudhu lagi gitu kan. Ya, sunnahnya dapat pahala mandinya, dapat wudhunya juga. Tapi kalau misalnya lagi irit air, misalnya kemarau banget ini gitu, ya nggak apa-apa juga. Cukup mandi untuk diri kita, lalu sholat, nggak usah wudhu lagi. Berikan air yang ada untuk keluarga yang lainnya yang barangkali pengen mandi juga. Itu, ya. Itu penjelasan tentang masalah keluar mani. Tinggal kita tahu nggak sih ciri-ciri mani itu seperti apa? Nah, kan ini nggak ada di sini. Ya, ini nggak ada di kitab ini. Adanya di sini. Nah, sekarang kita bongkar yang ada di sini. Apa kata-kata mani di sini? Ada penjelasannya. Di dalam kitab Bajuri yang udah saya tanda-tandain, ya. Qauluhu, perkataannya musannif pengarang kitab, al-muradu bil inzal an-nuzul walau min ghairi fi'li fa'ilin. Yang dimaksud dengan kata inzal turun, artinya an-nuzul turun, nuzulul Quran turun Quran. Inzal nuzulul mani turun mani, maksudnya untuk keluar mani. Walau min ghairi fi'li fa'ilin, sekalipun bukan dia yang menjadi pelakunya. Orang lain yang mengeluarkan, misalnya istrinya sendiri, istrinya yang mengeluarkan seseorang kemudian mani, tetap wajib mandi dia. Tetap air maninya dianggap keluar. Ya. Kama asyara ilaihi syari'u biqaulihi ay khuruju wala budda min khurujihi ila zahiril farji fil bikri. Nah, ini sampai sedalam ini. Dan itu memang harus dipastikan keluarnya itu benar. Untuk yang perawan, bagi yang perawan, ila zahiril farji, sampai zahir farjinya perempuan yang masih perawan. Saya nggak tahu di antara teman-teman yang nonton di sini ada yang masih perawan atau enggak. Cek deh tuh. Bagaimana permukaannya? Jika sudah keluar dari batas farjinya, maka dia sudah wajib untuk mandi. Bagi perawan, emang beda kalau nggak perawan? Beda. Wa ila mahalli yajibu ghusluhu fil istinja fi saibi. Kalau untuk yang janda itu nggak harus sampai keluar. Ketika dia istinja, cebok si janda itu, dan dia membersihkan farjinya, di bagian dia cebok itu kalau udah ada air mani untuk yang janda, di situ udah dianggap wajib mandi. Ya.
Wa ila kharijiha syafati fir rajuli. Kalau untuk yang laki-laki dipastikan kalau udah selesai keluar dari ujung pistolnya. Ya. Kalau keluar dari ujung pistolnya. Nah itu. Kemudian qauluhu al-mani. Perkataannya musannif al-mani dinamakan mani karena yamna ayyusubbu. Karena mani itu artinya yamna, arti yamna subbu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga jangan kayak insyaallah. Pasal. Ini bagus. Tapi aja nah, itu sekali. Ini bagus. dinamakan dia mani itu karena memang proses keluarnya itu harus dengan cak, ya, nembak. Nah, wa yu'raful maniyu bitadaffukin. Air mani itu ciri-cirinya bisa dikenal dengan tadaffuk, memancar. Ciri-ciri mani itu memancar. Ai tadaffu' artinya mendorong-dorong. Au ladzatin atau dengan adanya rasa nikmat ketika proses keluarnya. Wa illam yatadaffaq sekalipun tidak memancar. Ya. Itu yang kedua. Likillatihi karena air maninya masih sedikit. Au yakunu rihuhu karihil ajni atau baunya itu seperti bau ijin. Au rihut tal'i in kana al-maniyu rataban. Nah, seperti bau mentega atau blue band barangkali atau adonan, tepung adonan tuh. Baunya kayak gitu. Itu bau dari air mani dari orang negara mana, Bro? Negara yang lainnya ada nggak ciri-ciri bau yang berbeda? Oh, ada. In kana mani ratban, itu kalau air maninya masih basah. Aurihu bayadil baydi, in kana mani jafan. Atau baunya kayak bau telur, putih telur. Ya. Kalau air maninya udah kering. Ya. Sampai sedalam ini ternyata musannif itu memberikan definisi. Kita yang laki-laki yang merasakan belum tentu sedalam itu kita mengkaji. Ya. Wa illam yataladzad. Kalau udah pasti ada baunya, bau telur, bau mentega, bau adonan, sekalipun dia tidak mempunyai rasa taladzud, ada kenikmatan pada saat itu, ada syahwat, tetap dianggap mani. Wa hal huwa maniyun aw wadi falahu ay yakhtara kaunuhu maniyan wa yaqtasilu aw wadiyan wa yaghsiluhu. Kalau seseorang ragu, walau syakka, jikalau seseorang ragu fihi pada air yang keluar, hal huwa maniyun aw wadi, apakah air tersebut air mani atau air wadi, falahu ay yakhtara, dia boleh untuk memilih, memutuskan salah satunya. Ya udah, dia katakan yahtaru kaunuhu maniyan, amannya itu dihukumkan mani. Ya, maka kalau kita sudah berpendapat ini adalah mani, kita otomatis wajib mandi. Ya. Seperti itu. Awadiyan ataupun wadi. Wa yaghsiluhu wa yatawaddahu lahu. Ya. Wa yatawaddahu walau ruju'u 'anil ikhtiyaril awwal wa yakhtaru khilafahu. Ya. Awadiyan wa yaghsiluhu, ataupun misalnya air wadi, lalu dia bersihin anil ikhtiyaril awal, tapi dia juga boleh untuk kembali ke pilihan yang pertama. Paham gak ya? Jadi gini, ada orang ragu, keluar sesuatu dari ujung pistolnya, dia ragu ini mani apa wadi. Nanti kita akan jelaskan ya perbedaan mani, wadi, madi. Laki-laki sedikit itu namanya apa? Kalau orang lagi kecapean bawa barang yang berat-berat, kemudian dia merasa ada keluar sesuatu dari kemaluannya, itu namanya apa? Itu ada lagi entar. Ragu nih yang keluar apa? Mani apa wadi? Dia boleh memilih. Kalau dia memutuskan itu mani, maka dia wajib mandi. Tapi kalau dia memutuskan itu adalah wadi, dia tidak wajib mandi. Cukup dibersihin pistolnya karena itu najis. Habis itu dia wudu. Tapi kemudian, nggak jadi deh, kayaknya amannya mani deh. Boleh juga. Nggak apa-apa, itu boleh. Kembali ke pilihan yang pertama. Namanya aja ragu kok. Tapi wa yakhtaru khilafahu wa la yu'idu ma fa'alahu bil awal. Kalau udah memilih kembali meralat, kalau udah ralat, kita milih ini wadi. Kemudian kita putuskan enggak, ini mani. Kalau udah memutuskan mani, kita nggak boleh lagi balik ke pilihan awal. Enggak, ini wadi aja. Itu nggak bisa tuh. Plan orang kayak gitu. Iya, Nah, karena
Kenapa? Ini ada kaidah juga nih yang mantap juga, bil awwali li anna kulla minhuma zan. Karena kedua-duanya memilih yang pertama atau kedua itu prasangka. Ya, itu semuanya prasangka, dugaan. La yanqudu zannun bi zannin. Satu dugaan tidak bisa meruntuhkan satu dugaan yang lainnya. Asik, ini kaidah. Saya catat. Penting. La yanqudu zannun bi zannin. Wa la yanqudu zannun bi zannin. Satu dugaan tidak bisa menggugurkan dugaan yang lain. Dugaan atau keraguan hanya bisa luntur atau hancur dengan sebab datangnya keyakinan. Ya. Kalau ragu, itu masih belum rusak. Tapi kalau udah datang keyakinan, itu bisa merusak. Ya. Bau nih. Siapa yang kentut ya? Saya apa orang lain? Ya ternyata ingat, oh iya, saya yang kentut. Nah, oh iya ya. Ketika oh iya ya, itu yakin kan bahwa diri sendiri adalah pelakunya. Runtuh seketika keraguan yang tadi pertama. Siapa ya? Itu ragu tuh, runtuh. Ya. Makanya keyakinan juga tidak bisa dihancurkan dengan keraguan. Nah, keyakinan tidak bisa dihancurkan dengan keraguan. Itu kaidah. Nah, itu cara di antara kita bisa mendefinisikan tentang apa itu air mani. Ya. Nah, sampai sini kira-kira apa yang ingin didiskusikan atau apa yang kurang dari saya? Monggo. Itu tadi Pak, perbedaan 3 itu Pak. Itu nanti ada. Kita pending. Ya. Nanti ada. Nah. Jadi yang perlu diperhatikan ini harus ada taladzud di situ ya. Harus ada rasa nikmat ketika keluarnya. Kalau nggak ada rasa nikmat itu susah, terutama perempuan. Kata Imam Al-Ghazali, inna maniyal mar'ati la yu'rafu illa bitaladzud. Nah, tuh kata Imam Ghazali itu. Ini saya tambahin juga. Maninya perempuan itu tidak bisa dikenalkan kecuali dengan ada on fire. Ketika lagi on, itu baru. Karena paling sulit membedakan yang keluar dari perempuan. Entah itu keringatnya, entah itu keputihan, entah itu cairan biasa, ataukah itu air mani, itu sulit untuk membedakan dari seorang perempuan. Makanya Imam Ghazali memberikan patokan untuk perempuan baru dihukumkan air mani keluar apabila dia sedang dalam posisi on fire. Ya. Nah, min syaksin di sini nggak ada. Bighairi ilajin qaid dzalika liqan wujud mustinlan lil inzali khassatan faqulu ba'da dzalika law kan bukhari bi jum'an wa ghairi ini sawab, ini udah sama semuanya. Wa in qallal mani, pada kata-kata sekalipun air maninya sedikit. Ai sawaun, artinya mau banyak mau sedikit itu semuanya tetap wajib untuk mandi. Kemudian membedah lagi pada perkataan al-khariju bijima'in aw ghairihi karena sawabu hadfuhu min at-taqyid as-sabiq kama marra wa fi yaqzatin aw naumin walau bi ghairi ihtilamin, sekalipun dia tidak mimpi basah. Sekalipun dia tidak mimpi basah, dia tidur. Ya, mungkin tidur sambil ngusap-ngusap tanpa sadar. Ya. Kemudian udah basah baik. Tapi dia nggak mimpi. Maksud mimpi basah itu dia melakukan, memang terbayang di dalam tidurnya itu dia mimpi berjima atau apa seperti itu dan basah. Itu tetap walau ra'a fi firashihi aw thawbihi maniyan la yatamilu annahu min ghairi lazimahul ghuslu. Kalau misalnya dia bangun dari tidur, terus pas bangun dari tidur terjaga dia ngelihat celana dalamnya kok basah. Ini basah apa ini? Kalau udah ada tanda-tanda yakin bahwa ini adalah bau air mani, air sperma, udah itu wajib mandi. Ya. Seperti itu. Ini penjelasan dalam. Wa ini tamala kaunuhu min ghairi wa kaunuhu manhu sunnalau ikhtisal. Kalau misalnya ragu nih, ini mani apa bukan ya? Baunya udah hilang, sempaknya lebih bau soalnya. Misalnya kalau ada laki-laki, ini mani apa bukan mani? Ya ragu dia kan. Itu gimana tuh? Nah, wajib mandi nggak pada saat itu? Itu tidak wajib mandi. Tapi sunnah untuk mandi. Jaga-jaga, takutnya bener ternyata mani, itu kan. Kenapa? Ragu bukan yakin. Sebelumnya dalam posisi suci dia tidak berhadas. Dengan adanya ragu berhadas atau tidak, maka kembali ke tidak berhadas. Nah,
Seperti itu. Nah, ini baru masalah air mani. Selesai. Nah, kira-kira apa yang perlu ditambahkan lagi? Atau ada yang ditanyakan? Air mani itu kan keluarnya dengan perasaan nikmat. Ya, taladzud. Kalau seandainya tidur kan kita kadang-kadang kecapean nih. Ah. Kecapean tidur. Tiba-tiba basah, tidak ada yang dirasa nikmat atau enggak. Ya kita pagi-pagi itu basah. Nah, itu kan ragu ya. Bisa jadi mani atau enggak? Karena kalau waktu tidur tuh tidak merasakan Apa-apa. apa-apa. Itu sunnah mandi. Kecuali kalau memang kita yakin baunya masih ada bau air mani pas bangun tidur kan. Ciri-cirinya juga masih kelihatan banget air maninya. Mungkin kita juga teringat semalam mimpinya enak banget gitu. Nah, itu boleh kalau kayak gitu. Udah pasti itu adalah air mani. Tapi kalau udah nggak ada tanda-tanda air mani lagi, maka dia sunnah. Tidak wajib statusnya. Sunnah untuk mandi. Jaga-jaga kalau emang itu mani ya alhamdulillah kita aman mandi. Itu. Kalau nggak mandi ya udah beres, urusan selesai. Tinggal kita bersihin aja. Itu sih. Ya, untuk ragu ya seperti yang saya sampaikan tadi, ragu itu kaidahnya tidak akan menghancurkan keyakinan. Kembali kepada istishab hukum asal. Kalau asalnya kita berawal dari tidak suci, maka kita akan tidak suci dihukumkannya ketika datang keraguan-raguan. Ya. Orang junub awalnya atau suci datang di sini ragu dia. Nah, sama dengan orang yang suci ragu hasilnya tetap suci. Orang yang junub ragu hasilnya tetap junub. Kenapa? Kembali ke asal. Ini juga kembali ke asal. Ini rumusnya. Ini semuanya dinamakan junub nih. Terus kita ragu. Maksud ragu junub apa? Kita udah mandi belum sih? Kita udah mandi belum tadi? Kayaknya udah deh, tadi kamar mandi gua mandi. Apa cuma buang air doang ya? Nah, ketika kita ragu di sini, maka sama dengan kita tetap dalam keadaan junub. Tapi kita dalam keadaan suci, kita ragu. Saya junub nggak ya tadi ya? Pokoknya ragulah dia, junub nggak ya? Maka kembali ke awal, ya ini suci. Sama seperti penjelasan wudhu yang kemarin juga. Gitu. Nah, termasuk aku sholat ya, mungkin ragu-ragu berapa rakaat itu ya. Ya, kalau untuk masalah sholat itu udah ada hadisnya. Oh, iya. Kalau misalnya seseorang ragu, apakah 3 rakaat atau udah 4 rakaat, maka ambil yang paling sedikit. Ambil yang sedikit berapa? 3. Kalau ragunya 3 atau 4. Ambil yang paling sedikit 2. Kalau ragunya 2 atau 3. Seperti itu. Begitu juga kalau orang lagi sholat, kata Nabi kan dalam hadis, kalau orang lagi sholat kemudian ragu, kentut apa enggak ya? Kalau memang ragu, dia belum memiliki keyakinan bahwa itu kentut atau bukan, maka tidak perlu untuk membatalkan sholatnya. Hatta yajidarih, sampai dia mendapatkan ada bau. Kalau udah bau kan yakin, nggak perlu dilakukan lagi. Ya, walaupun nanti di debat, kan nggak semua kentut bau. Nah gitu. Ya udah, nggak masalah. Nah itu yang pertama. Yang pertama malam ini. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang berikutnya, yang nomor 3 yang menjadi sebab seseorang wajib untuk mandi adalah wa minal mushtaraki al mautu illa fi syahid. Dan di antara sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi yang mushtarak, baik laki-laki ataupun perempuan, itu adalah al-mautu, mati. Illa, kecuali fi syahid, dalam hal mati syahid itu nggak wajib mandi. Di kitab ini nggak ada mati syahid. Di kitab ini baru ada mati syahid. Kan salah satu perbedaan mencolok pentingnya syarah itu seperti itu. Jadi orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Tapi yang dimaksud dengan syahid di sini adalah orang yang syahid berperang di jalan Allah.
Karena orang yang mati syahid itu ada banyak. Ada orang yang perang di jalan Allah mati syahid. Ada orang yang melahirkan meninggal insya Allah mati syahid. Ada orang yang kebakaran mati syahid, pahalanya pahala syahid, bukan matinya mati syahid, maksud saya pahala syahid. Orang yang tenggelam pahala syahid. Orang yang sakit perut pahala syahid. Itu diantara kata Nabi itu seperti itu. Nggak mesti sebabnya harus dengan perang. Kalau perang syahid jelas itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang tadi sudah disebutkan tenggelam, kebakaran, sakit perut, keracunan. kalau kata-kata keracunan sih nggak ada ya. Nanti coba Ustaz dicek di Google, mati asyuhada khamsah, penyebab seseorang bisa mendapatkan pahala syahid itu karena 5 hal. Nanti apa aja di situ dibuka. Itu yang sudah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita jelaskan al-mautu, mati. Apa arti mati? Adamul hayah, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi tanda-tanda hidup. Ya. Kemudian illa fi syahid, kecuali dalam hal mati syahid. Fala yajibu ghusluhu, maka tidak wajib memandikannya orang yang mati syahid. Bal yahrumu, bahkan hukumnya haram mandiin. Bal yahrumu, bahkan hukumnya haram. Jadi nanti harus bisa jawab tuh, apa hukumnya memandikan orang yang mati syahid di jalan Allah? Jawabannya harus yakin haram. Kalau dilakukan dosa, tapi dosanya bukan buat si mayit, dosanya buat yang mandiinnya. Illa fi syahid, kecuali dalam hal orang yang mati syahid, haram. Ya, buat dia itu hukumnya haram. Wa illal kafiru li'annahu la yajibu ghusluhu bal yajuzu. Dan kecuali yang tidak wajib mandi adalah orang yang kafir. Kenapa? Li'annahu la yajibu ghusluhu, karena orang kafir itu tidak wajib mandi. Bal yajuz, bahkan boleh, tapi boleh. Silahkan kalau orang kafir mau dimandiin, mandiin sok. Mau kagak silahkan juga. Tapi saya nggak tahu kalau di agama lain mandiin. Bahkan di pakai baju rapi, Mandiin, dandanin. dandanin ada. Dandanin iya ya. paling mandi biasa suka-suka dia gitu, nggak ada aturannya. Kasih sepatu, kasih dasi. Wah, iya. mau ke kantor. Iya. Kemarin tuh pas lagi keluar, lagi narik iseng-iseng, dapat emak-emak 4 orang. Mau kemana? Ke rumah duka. Terus orang-orang Batak semua, tapi baik sih. Panjang jalan ngobrol tuh. Dan tentang masalah cara tiap agama berbeda memperlakukan jenazah. Ada yang dikremasi, dibakar. Termasuk dia cerita salah satu pengalaman saya, Pak. Saya punya teman, Pak. Bapaknya meninggal dan bapaknya udah wasiat. Pokoknya saya kalau mati dibakar, dikremasi, jangan pakai krematorium. Harus pakai kayu-kayu. Kayak di India. Kan di India coba aja buka Pak Jenal di Google dah. Di YouTube. Sungai Gangga mandiin mayat. Buka aja tuh gimana tuh. Kayak gitu persis. Sampai nangis dia. Lihat bapak gua dibakar ya Allah. Nah, non muslim gitu ya. Tapi ternyata mereka yang non muslim pun ada sedikit perasaan seperti itu. Makanya beruntungnya Islam sangat memuliakan bahkan yang mati. Apalagi yang hidup. Karena kita semua kan diciptakan dari tanah. Kembalinya ke tanah lagi. Itu mulianya agama Islam, insyaallah. Kalau dibakar berarti kembali jadi apa? Nggak tahu dah tuh. Saya juga nggak tahu kalau bakar. Ya, kalau bakar, Apa asal muasal api. kremasi itu? Ngaben ya di Bali, ngaben Kayak kita kan gitu kan. Dibakar ini aja dulu pencerna. Halaman 74. alasannya gitu ya. Tapi kita baca Fathul Qaribnya, Zat. Itu orang yang mati syahid intinya mah tidak boleh. Nggak dimandiin nggak apa-apa ya. Gimana? Orang mati syahid. Orang mati syahid Haram gimana? haram. mandiin. Haram. Tadi udah Dilihat jelas. dulu syahidnya kayak gimana. Perang. Ini mau jelas perang. Kalau maaf ya bicara kita juga ada Nah, itu syahid. tahun. Ini syahid. Insyaallah. Jadi yang saya ingat nanti ditambahin kalau ada yang kurang.
syahid itu ada dua. Ada syahid yang memang syahid hakiki, dia mati syahid karena ikut di medan perang, terus gugur, terbunuh. Nah, itu mati syahid. Nah, yang dimaksud di dalam kitab ini, yang haram untuk dimandikan, itu mereka. Perang. Yang membela agama Allah dengan perang. Bahkan kalau bisa dikuburin sama baju-bajunya ada tuh. Jadi kapanin. Karena bajunya biar naik saksi, darah-darahnya biar jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini aku, kata darah, nantikan aku, ya Allah, saksi bahwa dia adalah seorang mujahid di jalanmu, ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belum habis. Iya, emang udah berapa kosong? Update dong, berapa kosong? Berapa kosong? Enggak lihat saya, Pak. Cuma dengar riuh-riuh yang di sebelah. Iya, termasuk. Itu nggak apa-apa, itu ijtihad ulama karena masyaqqah ya, darurat. Kayak tsunami di Aceh, nguburnya itu udah nggak lagi pakai itu pakai beko. Orang udah nggak sanggup lagi, Pak. Hari ke-7 FPI ya. FPI tentara itu. Di mana waktu itu? Saya sih masih di sini, cuma diceritain sama teman-teman yang ikut. Dan saya sendiri masih ngelihat tengkoraknya walau udah beberapa tahun kemudian. Saya hampir 10 bulan masuk setelah tsunami. Tapi tempat pesantren saya tinggal kena 4 meter. Saya tinggal di barak tsunami. Barak bekas pengungsian orang tsunami, nggak dihancurin, dimanfaatin buat pesantren. Alhamdulillah, saya tinggal di situ 3 tahun di barak itu. Ya betah, alhamdulillah enak dan nggak pernah ada macam-macam sih. Nggak pernah ada macam-macam. Itu mati syahid. Itu udah sulit ya, itu udah darurat. Tapi ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kemudian bagi orang-orang yang, ya ini kan jelas di dalam kitab. Sebab mandi ada 3. Salah satunya adalah maut, mati. Gimana kalau orang-orang yang kena tsunami? Gimana kalau orang-orang yang udah tertimbun? Kayak di Petobo itu, di likuifaksi. Bagaimana kalau dia di tengah laut? Kalau di tengah laut mungkin masih logis, masih bisa mandiin pakai air laut, terus dilarung aja mayatnya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kayak kasusnya udah ammatul balwa, masyaqqahnya berat banget kayak di Aceh, itu ijtihad ulama, MUI sudah berfatwa nggak usah dimandikan, nggak apa-apa, darurat. Karena kalau dimandikan prosesnya lama, identifikasinya banyak banget. Enggak termasuk. Nah, nih saya lanjutkan. Yang pertama, syahid itu syahid yang memang secara hukumnya hukum mati syahid. Adapun yang kedua, itu syahid secara pahala, bukan secara hukum. Kalau secara hukum, dia dihukumkan seperti mayat orang-orang pada biasa pada umumnya. Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang satu, kebakaran, mati karena sebab terbakar. Yang kedua, mati karena wabah, pandemi. Kalau dulu taun, kalau sekarang COVID dan lain-lain sebagainya. Pokoknya atas nama bala pandemi yang sifatnya menular dan banyak memakan korban. Itu apa tuh? Dua tuh. Tenggelam, tertimbun, sakit perut, termasuk melahirkan, ya kan? Itu orang-orang yang kalau mati karena sebab-sebab yang sudah disebutkan, itu hadisnya riwayat Imam Bukhari, sahih. Itu dia mati dengan sebab seperti itu, insya Allah dia akan mendapatkan pahala syahid. Ya. Tapi syahid secara pahala, bukan secara hukum. Baca hadis itu, ntar jangan ambil keputusan. Menurut Ustadz, nggak boleh memandikan. Bahaya. Nggak boleh orang-orang yang mati karena corona dimandiin. Jadi langsung dikuburin. Kenapa? Mati syahid. Dia belum selesai ngajinya masalahnya. Kalau nggak kemarin, kebanyakan kan kemarin. Kenapa? Kemarin kan kemarin. Waktu yang corona.
Kalau corona dimandiin nggak? Dimandiin sih rata-rata. Karena kalau corona itu kan masih bisa kepantau ya. Masih bisa kepantau dalam arti muskilah-muskilahnya itu belum sampai dalam tahap bau membusuk, masih bisa ditangani pada hari itu juga. Nah, makanya yang mandi ini orang-orang yang khusus. Tapi kalau memang mudarat udah nggak ada lagi yang bisa mandiin, ya udah langsung aja dibungkus. Ada fatwa MUI-nya itu karena darurat. Saya nggak tahu di beberapa daerah ada nggak sih yang nggak dimandiin karena udah langsung aja, udah banyak banget saking banyaknya mayat. Kalau nggak salah waktu itu di Venezuela deh. Iya. Venezuela tuh kan, terus di apa ya? Inggris ya. Parah Inggris. Italia. Italia itu. Ya, tapi kan kalau non muslim bodoh amat, kita nggak ada urusan. Tapi masalahnya kalau ada yang muslimnya ini kan. Nah itu. Orang yang mati syahid itu ada 5 itu dia. Tapi kalau untuk yang pahala sekali lagi, dia tetap dihukumkan wajib untuk dimandikan. Gimana? Rusuhan kayak kemarin di Kanjuruhan itu. Oh, nggak masuk. Nggak ada di hadis. Dan nonton bola. Dan demo nggak ada. Jadi sebabnya udah saklek di situ. Tanpa bermaksud merendahkan. Ingat ini ya. Ini menjawab ya. Pokoknya 5 sebab ini. Nanti kalau kita udah paham penyebab apapun, ya mau ke geleng, ke lindes kereta, apapun itu di luar dari konteks yang ini. Itu mati seperti biasa aja. Bukan berarti bunuh. Itu mati seperti biasa aja. Cuma kita harus lihat lagi apakah kemudian orang-orang yang mati dengan cara terdesak dan cara tragis masuk bisa dikiaskan ke 5 hal yang tadi ini. Nanti kita harus baca ulasan para ulama-ulama juga tentang masalah itu. Tapi untuk dasarnya kita harus ikuti pemahaman zahir hadis Nabi dalam riwayat itu seperti itu. Nah, baik. 3 udah selesai. Mati. Kecuali syahid. Bukan kalau bicara perang benar. Itu jika negara menjalankan tugas negara, karena kita tetap dimandiin. pahalanya syahid kan? Allah alam. Itu Allah yang memutuskan. Kita nggak bisa menghukumkan dia mati syahid atau enggak. Karena boleh jadi orang yang ada di atas ranjang juga mati syahid. Karena ada hadisnya, ada. Nabi pernah bersabda, barang man sa'alallaha syahadata, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Hadis sahih itu. Ada di Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, maka Allah pasti akan berikan kepadanya mati syahid. Wa in mata ala firash, sekalipun dia matinya di atas tempat tidur atau di atas ranjang tidurnya. Tapi itu kembali ke yang 5 tadi tuh. Bukan syahid secara pahala, tapi syahid secara bukan syahid secara hukum, tapi syahid secara pahala. Dua-duanya afdal. Cuma kita nggak tahu kita mati juga dalam keadaan gimana Pak Jenderal. Maksudnya mana yang terbaik? Gimana derajatnya? Tetap yang berperang. Cuma yang jadi pertanyaan untuk konteks kita sekarang, di mana ada penjelasan orang-orang yang memang betul-betul mati syahid. Sebagian orang mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan pahala syahid dengan sebab berperang, datanglah ke Palestina. Karena Palestina memang satu-satunya negara yang saat ini masih ditindas oleh orang yang kafir harbi. Kafir harbi yang wajib untuk diperangi. Zionis. Ya, silakan. Ya, wajib untuk diperangi. Ya, itu tergantung keyakinan kita juga. Cuma nggak bisa dikiaskan ketika ditugaskan dalam hal tentara, militer. Karena negara kita kan bukan negara Islam masalahnya.
tanpa bermaksud kita merendahkan Islam. Kita adalah negara yang berdasarkan mitsaqan ghalidz, negara kesepakatan kalau kita itu. Kita sepakat untuk hidup dalam dasar Pancasila. Ya udah itu yang kita mau. Ingkar kepada negara berarti Anda mengingkari janji leluhur Anda sendiri gitu. Itu panjang nanti kan masalah tentang khilaf di antara para ulama tentang menafsirkan negara Islam atau negara bukan Islam. Karena nanti ada yang bilang negara Indonesia memang bukan negara Islam. Tapi ini adalah negara yang mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Nah, buktinya apa? Indonesia mengizinkan sholat. Indonesia diizinkan haji, bahkan difasilitasi haji, diizinkan puasa, bahkan dibantu ru'yah puasa. Itu sebagai bukti bahwa negara kita ini bukan negara agama, tapi negara yang masyarakatnya beragama. Tapi kalau misalnya perang membela negara itu Wajib juga. Wajib juga. Kita mempertahankan negara, mempertahankan tanah lahir kita. Kita nggak bisa hukumkan itu syahid. Tapi yang pasti pahalanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi terserah Allah, kalau ternyata nanti Allah ingin memasukkan dia ke dalam golongan orang syahid, kenapa tidak? Cuma nasnya kan tidak ada masalahnya. Dalil yang menyatakan membela negara itu adalah, itu nggak ada. Adapun hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, itu adalah perkataan para ulama. Bukan perkataan Nabi. Itu bukan hadis. Kan ada lagu, ya lalu watan, ya lalu watan, ya lalu watan. Itu lagu ulama. Ulama yang bikin. Apa maksud kok cinta negeri sebagian dari iman? Emang Rasulullah cinta dengan negerinya? Oh iya. Ketika Nabi SAW ngelihat Madinah dari kejauhan, dan beliau lari terburu-buru mempercepat ayuan kudanya. Nah, mempercepat Nabi untuk masuk ke situlah tanda bahwa Rasulullah sangat mencintai kota Madinah. Sehingga para ulama mengambil natijah istinbat hukum. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi cinta tanah airnya. Jadi Madinah. Maka cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, dalilnya itu tadi. Kalau nggak suka sama sistem Indonesia, gampang. Keluar aja udah selesai. Gampang udah selesai, keluar aja dari Indonesia. Banyak itu kan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Wah, itu dalilnya ada betul. Malam yakum bima anzalallah, pertama kafir, zalim. Wah. Itu dia ngajinya lalu terjemahan doang. Baca Al-Quran, lihat terjemahan, nggak nanya sama kiai, nggak nanya sama ulama, nggak lihat tafsirnya seperti apa, langsung berfatwa, ente semua kafir. Kita balas aja, lalu yang ngomong emang nggak kafir? Sama juga kan? Jawab. Ya enak nyebut partai ya. Nah itu ada yang kayak gitu ya, makanya nah, pentingnya ngaji dengan ulama. Saya sendiri jujur Pak nih, emang saya orang jebolan pesantren hadis, tapi saya merasa belum sempurna memahami satu hadis kalau belum mendengarkan penjelasan ulama tentang hadis tersebut apa. Karena memahami hadis sendiri pasti salah. Memahami hadis sendiri pasti salah. Nah. Kalau kita membaca hadis tidak dibimbing oleh penjelasan ulama, ya itu dia banyak yang sesat. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu faqad asamu minni dima'uhum illa bihaqqi. Barang siapa kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka sungguh telah terjaga mereka, darah mereka, kecuali dengan yang haknya. Dengan membaca hadis itu dia langsung bisa mengambil kesimpulan, Pak. Berarti kita wajib untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cara terbaik untuk melakukan hadis ini adalah dengan mengebom gereja. Dengan cara mengebom tempat-tempat ibadah. Dengan cara memberikan teror kepada polisi. Karena mereka adalah orang-orang yang togut. Ya kan?
Maksudnya togut apa? Nggak ingin hukum Allah ditegakkan. Karena mereka ikut kepada demokrasi. Nah itu ekstrim. Udah lebih dari radikal lagi. Kalau radikal barangkali dalam tahap pemikiran doang kali ya. Tapi ini dalam hak eksekusi ini. Bunuh orang dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah memang benar seperti itu? Apakah memang di zaman Nabi perangi semua orang kafir atau tidak? Nabi aja ngegadein baju perangnya sama orang Yahudi. Nabi ngegadein perangnya sama orang Yahudi. Kalau benar memang hadis itu bisa diamalkan versinya teroris-teroris itu, harusnya Nabi bunuh dong orang Yahudi itu. Sayyidah Aisyah juga kan bermain-main dengan ibu-ibu yang dari Yahudi yang lainnya dengan begitu lapangnya. Dan Nabi tahu itu. Aisyah, sini masuk. Ini pisau. Tolong habis kamu ngobrol bunuh satu-satu ya, emak-emaknya ya. Begitu Nabi nyuruh. Itulah pentingnya memahami hadis. Kita harus ngejelasin dulu apa penafsiran atau kata-kata ulama di balik maksud tersebut. Nah, teroris-teroris itu, ini nggak apa-apa saya melencong, ini terkait Cahit juga nih. Para teroris itu ternyata mereka itu adalah orang-orang yang nggak pernah belajar agama, terus pengen taubat dan hijrah, dibimbing oleh orang yang salah, mendapatkan pemahaman yang salah, akhirnya salah paham, akhirnya salah eksekusi, akhirnya mati syahid. Mati syengit. Oke, versi mereka. Nah itu pentingnya kita punya guru, ya emang salah satunya itu. Ketika kita nggak tahu, ada yang ngingetin. Ketika kita nggak tahu, ada tempat bertanya. Termasuk ketika kita menemukan satu hadis, terutama hadis yang terkait dengan hukum dan akidah, kalau bisa lihat penjelasan para ulama-ulama terlebih dahulu. Jangan langsung kita berfatwa ini wajib untuk dibunuh. Itu dia. Nggak selesai ngaji, baru baca terjemahan, baca langsung bung. Coba kalau dia ngaji dulu, lihat penjelasannya, lihat bagaimana sejarah Rasulullah. Nggak akan ada itu semua terjadi. Itulah pentingnya. Gimana? Maulid. Ini udah kita stop dulu ya, mati. Udah selesai. Maulid. Saya nggak mempermasalahkan loh. Ada yang membid'ahkan, nggak masalah. Ada yang nggak setuju, nggak masalah. Ada yang nggak suka maulid, silakan. Yang penting satu, jangan menunjukkan ketidaksukaannya itu di publik. Itu aja udah yang jadi masalah. Di medsos. Akhirnya apa? Main salah-salahan. Nah ini yang bentuknya friksi itu dari situ. Kalau dia sekedar tidak suka maulid, tidak ingin maulid, dan selesai di dirinya sendiri, kelar urusan. Kita nggak akan berantem-beranteman kayak gini. Kan ini yang bikin umat Islam diketawain sama agama lain. Kalau masalah debat Islam dan Kristen, Islam selalu menang. Kita lihat dari argumentasi guru-guru, para ulama, kiai-kiai, kalau udah ngedebat, termasuk teman-teman saya, number one Pak, kalau udah ngeluarin hujah, Injil dia hafal, Al-Quran dia hafal. Orang Kristen yang di debatnya nggak boro-boro baca Al-Quran aja dari terjemahan. Kita di pesantren paling diwanti-wanti baca dari terjemahan. Kalau nggak harus baca langsung dari aslinya. Baca terjemahan hanya sekedar untuk mencari kosakatanya boleh. Tapi nggak boleh untuk dalam mengambil hukum. Intinya apa? Perdebatan maulid seperti inilah yang bikin umat non-muslim seperti Kristen dalam perdebatan ngetawain kita. Ente ngapain ngurusin agama kita? No, urusin agama lu sendiri, no. Maulid aja masih pada berantem. Itu kan. Ngomong apa kita coba kalau udah digituin. Iya. Gak tau ini kayak gini harus sampai kayak di maulid. Kalau di majelis dewek, maksud di majelis kita kayaknya bodo amat ya hari gitu sampai. Oleh masa nggak tahu udah ini diizinin nggak terlalu ekstrim nggak nyampein kayak gitu ya. Dulu. Tapi kalau di masa masih toleransi sering, alhamdulillah. Saya senangnya itu. Saya paham beberapa teman-teman di masa juga ada yang berbeda dalam hal pemahaman.
nggak masalah. Karena apa? Setelah itu ngopi bareng, duduk bareng, menyambung silaturahmi. Itu saya senangnya tuh. Hah? Atau mati ya. Ya, ya mudah-mudahan mereka yang tidak maulid juga punya jalan tersendiri untuk menunjukkan rasa, mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita yang maulid juga kita punya cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan dalil-dalilnya, dengan semua yang menjadi tradisinya dan lain-lain. Karena buat saya maulid tradisi sebenarnya. Yang tradisi tersebut dibalut, dibungkus dengan hal-hal yang bernilai baik. Kebaikan. Baca sejarah Nabi, kan baik, Pak. Ngumpul-ngumpulin orang, nyiapin makanan, ada sedekahnya. Ada ceramah tausiahnya. Jadi baik semua. Jadi jangan terpaku dari nama gitu loh. Hotdog memang daging anjing panas. Kan bukan. Namanya aja hotdog. Itu. Maulid pun namanya aja memang. Nggak ada di zaman Nabi maulid. Namanya memang. Tapi kan isinya semuanya di anjuran Nabi semua. Makanya kalau ini mau Pak Heru ya. Guyon ini mah. Makanya kalau misalnya kita pengen bikin maulid, kalau mau gedein, jangan gedein ceramahnya. Yang diamplopin, gedenya tuh di yang baca rawi gitu sebenarnya. Nah, intinya tuh di situ. Apa ya buat yang ceramah ya 50 juta, yang udah masuk TV minimal 50 juta dibajetin misalnya gitu kan. Yang rawi 20.000 doang buat ganti beli rokok ya Allah. Tega banget, padahal inti maulid itu di situ menurut saya. Ceramah hanya sebagai pamungkas dan pelengkapnya aja. Intinya baca sejarah maulid. Ya. Oh ya. Saya nggak tahu kalau di sini baca maulidnya apa. Simtu Durar atau Diba atau belum? Ya nggak masalah. Tapi kan nanti Pak Heru juga harus ada maulid. Saya tetap saranin. Jangan sampai kita ngeliat maulid nggak ada baca rawinya sama sekali. Kalaupun emang nggak ada yang sanggup baca rawi, minimal mahlul qiyamnya. Allah ya Nabi salam, enak baca gitu. Baca satu pasalnya aja. Kalau misalnya pakai simtudora dari Fahina Koruba, pasalnya itu langsung mahlul qiyam, langsung masuk ke rangkaian acara. Nggak masalah. Tapi kan enggak, kan itu saya di Akhawi di Rabu kemarin. Blok tuh semua, atau ada 2 saat. Macet saya ke rumah sakit. Kali buyur macet sampai hari ini. Kali mah tidak. Apaan? Rabu kemarin. Saya buyur minggu kemarin. Penuh. Macet total. Tadi juga sama macet, Pak. Gara-gara TNI. Tutup semua di satu. Itu kali ya. Harusnya cuma 3 menit jadi setengah jam. Wah, itu. Pesawat nggak tuh sampai sini kali ya? Nggak ya? Pesawat helikopter mah dari sini, Om Benz ya. Yang bendera 2 ya? Dari Halim ya, dari Jakarta. Iya, standby di Jakarta Halim. Tapi kan itu kan EC Karakal. EC Karakal punya skadron 8 ATS yang saya tahu. Udah. Helikopter iya. Kan ada Jupiter juga tuh sama pesawat tempur F-16 apa suka itu? Dari Madiun kalau nggak salah. Nah itu tuh yang akrobatik semua. Lamanya tuh di situ. Ring 1 soalnya. Wah, sebenarnya. Jadi semuanya disterilin. Jadi udah kena ada tuh semua tuh dari mulai Sleepy itu masuknya Senayan, Tanah Abang, kos jalur semuanya. Gunung Sahari juga kena. Itu kan Gambir masih bisa lewat. Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab. Malam ini kayaknya kita nggak usah terlalu panjang-panjang dulu, udah pada capek semuanya hari ini. Kayaknya. Saya kuat kayak kalau udah di depan kitab nggak ada capeknya Pak Heru. Nikmat aja. Bisa jam 2 kalau udah asik ngaji. Oh, astagfirullahaladzim. Hadis kita baca satu ya. Ambil dulu kita.
Besok ketemu kawan. Mau buat? Mujahidin. Oh, lah, nggak harus pakai undangan dong, gitu. Setengah aja ya. Iya, Fikri. Dia kalau udah ngomongin kayak gitu tuh dia tuh udah warga. Ustaz Fikri Semua. Bos. Ustaz Fikri, anaknya Cenudin MZ. Iya. Oh, gitu kan. Besok Ustaz Fikri loh. Fikri satunya tak. Ada yang nanya, Ustaz Fikri yang ceramah di situ, bukan Fikri Jainuddin MJ. Persis. Wah, Dia terlalu nyontek bapaknya. Saya lagi di depan dia nyontek habis nih. Mau punya gaya sendiri gitu loh. iya, maksudnya begitu. Maksudnya jangan ikut bapak. Dia kalau gayanya, lu bikin gaya sendiri lah. Wah. Pulang. Udah. Oke. Nonton bola Baru pulang, Pak. baru sampai ya, mangga. Udah lupa. Oke, kita baca hadis yang kelima. Sebelum baca hadis, kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususan ila musannif hadzal kitab Imam Syekh Abu Zakaria. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu qala wa an Abi Yazid Ma'in ibn Yazid ibn al-Akhnasi radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Lucu nih, bapak sama anak berantem. Nah, kita masih bicara masalah niat ya. Kita masih bicara hadis tentang masalah niat yang ada kait-kaitannya dengan niat semuanya nih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abi Yazid Ma'in. Abi Yazid Ma'in. Ma'in aja dah, jangan Ma'an. Karena bahasanya Ma'an, tapi anaknya Ma'in. Abi Yazid Ma'in. Abi Yazid Ma'in ini bin Yazid. Berarti dia punya bapak namanya Yazid. Yazid bin Al-Akhnas. Yazid punya bapak lagi namanya Al-Akhnas. Radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Nah, saya udah paham radhiyallahu anhum berarti semuanya muslim. Kalau radhiyallahu anhu berarti bapaknya kadang-kadang non muslim, belum sempat Islam. Yang meriwayatkan anaknya, tapi bapaknya kan perlu disebut Pak ya, bin. Cuma masalahnya bapaknya non muslim. Pasti radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nyanya kepada yang meriwayatkannya doang. Tapi kalau ini bapaknya, anaknya, cucunya semuanya muslim. Wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dan dianya Ma'in, terus juga bapaknya Yazid, terus juga kakeknya Akhnas, sahabiyun itu sahabat Nabi semua. Qala, berkata dia Abi Yazid Ma'in, Abi Yazid Ma'in. Kana Abi Yazidu akhraja danainir. Adalah bapakku namanya Yazid, ya. Adalah bapakku namanya Yazid, akhraja dananira. Dia mengeluarkan beberapa dinar yang tujuannya yatasaddaqu biha, dia bersedekah dengan dinar yang dia keluarkan tersebut. Fawadha'aha inda rajulin fil masjidi, lalu dia letakkan dinar-dinar tersebut inda rajulin, di sisi seseorang, di samping seseorang, yang ada ia seseorang fil masjidi, di dalam masjid. Ya. Faji'tu, maka aku datang, kata Ma'in. Fa'akhadtuha, dan aku ambil lagi tuh duit.
Fa'ataituhu, dan aku datangi ke bapakku. Biha, dengan duit yang kuambil. Faqala, maka berkata, iya Abi Yazid, iya Yazid kepada anaknya. Wallahi demi Allah, ma iya ka'aratu, bukan kau yang kumaksud. Fakhasamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Rasul bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, kau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'in, dan kau mendapatkan apa yang kau ambil wahai Ma'in. Nah, hadis itu doang. Riwayat Imam Bukhari. Ada seorang bapak namanya Yazid. Dia tuh pengen bersedekah. Dia udah bawa beberapa rupiah duit dan dia taruh di samping seorang yang ada di masjid. Mungkin diam-diam ya, gak ketahuan. Anaknya kan ngentitin bapaknya baik. Lalu lihat, bapak gua naruh duit ya di situ ya. Nih, lihat tuh bapak ngasih ke orang yang ada di masjid. Dicomot tuh duit sama anaknya. Malah dibawa sama anaknya. Aku bawa sampai ke rumah. Pas di rumah laporan, bapak nih duit. Kamu dapat duit dari mana? Yang tadi bapak taruh di masjid. Astagfirullahaladzim. Wallahi ma iyyaka aradtu. Ini duit bukan buat kamu. Ini duit buat orang yang tadi bapak kasih. Tapi karena dia nahan amarah, ini gimana ya? Ini Yazid ini ragu. Saya udah niat pengen bersedekah. Apakah dengan gara-gara anak saya ngambil nih duit, kemudian pahala sedekah saya jadi hilang? Tapi anak saya juga pengen duit. Namanya bapak wajib ngasih nafkah ke anak. Anak gue juga pengen duit, gue juga pengen sedekah, meren gitu dalam hatinya. Lah kudunya gimana ini? Akhirnya lapor ke Rasulullah SAW. Sama Nabi kemudian setelah mendengarkan cerita tersebut, Nabi berkata, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'in. Wahai Yazid, kau dapatkan apa yang telah kau niatkan. Sekalipun ternyata uangnya diambil sama anaknya. Sementara engkau Ma'in, anaknya, walaka ma akhadta ya Ma'in. Kau dapat apa yang kau ambil. Impas semuanya. Dengan modus ya. Ini mah masih ke anak nggak apa-apa, Pak Heru. Kalau misalnya orang lain bisa jadi potong tangan, apalagi kalau udah lebih dari nisab emas itu kan. Kalau udah lebih dari 100 juta, 80 juta, potong tangan gitu. Cuma ini anak, namanya anak mewarisi, Pak, wajib. Bahkan nggak dianggap mencuri kalau anak ngambil ke orang tuanya. Kalau emang orang tuanya nggak pernah, dia orang tua. Nggak dianggap mencuri kalau emang ngambil ke anaknya. Karena ada tawarus, saling mewarisi di antara keduanya, meskipun dosa. Meskipun dosa. Itu nanti ada di fikih juga akan kita bahas Allah lebih dalam nanti masalah itu. Tapi yang ingin menjadi persoalan di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amal seseorang tergantung niatnya. Dan kita yang duduk di sini ini dengan pahala yang berbeda-beda. Ada yang udah sabar, ya Allah, ini udah jadwal timnas gua ngaji. Berbeda sama yang gak hobi bola. Bodoh amat, gue mah gak pernah nonton ini gitu kan. Perasaannya antara mau ngaji dan gak mau ngaji gak ada. Dia udah mau ngaji fokus. Tapi ketika ada bola, jam tayangnya sama jam ngaji gitu kan. Mana timnas lagi ya Allah. Mana habis peristiwa Kanjuruhan, gimana ada bola kan. Jadi semuanya Allah akan catat berdasarkan niat kita. Dalam segala aspek ibadah, niat yang akan menjadi patokan dan rujukan semua. Dan intinya itu doang, insyaallah. Satu hadis tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sedekah juga. Jadi ya sama dengan si bapak yang tadi ini jatuhnya dia bersedekah ke anaknya. Tapi niat dia sedekah ke orang yang pertama juga tetap dianggap, insyaallah. Yang dapat apa yang lain? Gimana? Yang dikasih pertama tadi ya itu cerita berbeda ya. Laki-laki yang di masjid apa saja udah belum rezeki belum rezekinya dia gitu kan. Dikasih Aduh. ngomong ini mau Ustaz,
tadi katanya semua tergantung niat ya. Jadi saya mau ada sedikit apa ya? Saya kan sakit proses penyembuhan. Itu kan saya punya apa? Maksudnya ya laki-laki gitu kan. Itu hilang gitu kan. Saya kadang-kadang ngambil dan saya masih minum obat. Jadi ada yang minum obat. Saya terus kerja juga kan juga ini. Tapi saya kan ke dokter juga saya bilang tambah. Kamu kan masih minum obat. Saya ngomong gitu. Karena kalau kamu operasi kan itu gimana? Obat itu sudah jadi kamu operasi lagi kita kemana-mana loh. Salah satunya itu sampai tadi berapa dosis kita keluarin, kita cabut dari selesai kita cabut, kita hasil lagi. Kalau agak sedikit, kita saya dalam keadaan normal lagi nanti kalau gitu. Cuma memang saya harus terapi jadi banyak. Saya jujur aja bahkan kali sebagai kita buat langsung naik gitu maksudnya, karena nggak les masih gitu kan. Saya kalau apa ya bisa biasa aja kan. Gimana caranya biar dia ada nggak hilang total gitu maksudnya respon aja minimal respon gitu. Jadi cuma gue harus terapi gitu ya. Kalau nggak gini bahaya ini. Udah terapi dia Ada pemanasan. ada ya. Siapa nih yang pakar masalah ginian ya? Obat yang dikonsumsi Mengurangi penurunan biologis lah, hasrat biologis seseorang. Ya. Siap, Ustaz. Saya tutup dulu ya, jazakallahu khairan katsir.